Redenominasi bukan sekedar menghapus nol. Itu adalah simbol kedewasaan ekonomi sebuah bangsa. Keyakinan bahwa sistem itu sudah cukup stabil. Masyarakatnya sudah siap, dan keuangannya cukup efisien untuk melangkah ke tahap berikutnya. Jika dijalankan dengan tepat, redenominasi bisa memperkuat kepercayaan terhadap rupiah, meningkatkan efisiensi transaksi, dan juga memperkokoh martabat ekonomi Indonesia di mata dunia. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi di The Editors. Pernah nggak Sobat Media Indonesia terbayang di suatu pagi ketika terbangun, kemudian mengecek mobile banking atau dompet digital, di situ angka yang sebelumnya terpampang panjang menjadi pendek. Bukan karena nilai uang kita turun, melainkan karena 000 itu pensiun. Inilah yang tengah diwacanakan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, yaitu redenominasi rupiah. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029, Purbaya menegaskan bahwa RUU tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi ditargetkan selesai pada 2027. Jadi, apa sebetulnya redenominasi? Ini adalah hal yang terlihat sederhana, simple, tapi dampaknya sangat besar. Uang Rp1.000 nanti akan ditulis menjadi Rp1. Nilainya nggak berubah. Daya beli dari uang itu pun tetap sama. Cuma, penulisannya aja yang disederhanakan. Sebetulnya, wacana redenominasi ini sudah muncul sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Begitu pula di zaman Presiden Jokowi. Namun, rancangan kebijakan ini nggak pernah betul-betul terrealisasi. Bank Indonesia sudah sejak lama berpendapat bahwa terlalu banyak angka nol pada rupiah membuat sistem ekonomi tidak efisien. Dalam transaksi digital, laporan akuntansi, hingga mesin kasir, banyaknya nol meningkatkan risiko kesalahan input dan memperlambat proses. Contoh sederhananya seperti ini. Seandainya kita adalah seorang bendahara, atau ya orang dewasa pada umumnya aja lah, yang rajin mencatat transaksi keuangan sehari-hari. Mana yang lebih mudah? Menulis pengeluaran 100.000 atau 100 saja? Tentu yang lebih pendek akan lebih efisien dan memudahkan. Ini juga akan meminimalisir risiko terjadinya kesalahan input. Redenominasi ini akan mempermudah proses pencatatan anggaran, mempercepat pembukuan di sektor publik dan swasta, serta meminimalkan potensi kekeliruan administrasi. Dalam dunia yang semakin digital, semakin banyak angka, pasti semakin besar beban memori dan potensi kesalahan. Sebaliknya, nominal yang pendek membuat mata uang lebih mudah dipahami dan terlihat lebih berkelas. Ini juga akan berpengaruh terhadap investasi di dalam negeri. Para penanam modal, terutama asing, akan lebih nyaman menilai stabilitas rupiah. Namun, dengan semua manfaat yang baru saja saya paparkan, bukan berarti redenominasi ini tanpa risiko. Selama masa transisi, masyarakat bisa saja bingung dengan dua sistem harga yang berlaku bersamaan. Karena pasti nanti akan terjadi suatu masa yang beririsan, ketika rupiah lama dan rupiah yang baru sama-sama dipakai. Jika sosialisasi tidak dilakukan secara menyeluruh, salah persepsi bisa berujung pada kekacauan finansial. Selain itu, pengusaha juga tentu harus mengeluarkan biaya untuk mengubah sistem kasir, memperbarui perangkat lunak, dan juga mencetak ulang label harga. Risiko lain dari redenominasi adalah efek psikologis terhadap inflasi. Pedagang yang mungkin kurang paham dengan konsep ini bisa saja membulatkan harga ke atas untuk memudahkan transaksi, yang akhirnya menciptakan persepsi harga naik. Atau misalnya pedagang yang biasa menjual nasi uduk seharga 10.000, tiba-tiba harganya turun menjadi Rp10. Kemudian di pikiran mereka, ini harga terlalu rendah, terlalu murah, hingga mereka menaikkan menjadi 15 atau Rp20. Inilah yang kemudian bisa memicu inflasi. Oleh karena itu, komunikasi publik yang jernih dan konsisten itu sangat penting, agar masyarakat di semua lapisan
memahami bahwa nilai uang akan tetap sama ketika redenominasi diterapkan. Turki adalah contoh negara yang berhasil menerapkan redenominasi. Setelah persiapan sekitar 7 tahun, pada 1 Januari 2005 mereka menghapus 6 nol dari lira dan berhasil memperbaiki sistem ekonomi kala itu. Zimbabwe adalah kebalikan dari Turki. Negara ini menjadi contoh kegagalan ekstrim. Mereka bahkan 3 kali melakukan redenominasi di tengah hiperinflasi. Bukan menjadi lebih baik, itu justru menghapus kepercayaan publik. Jadi di sini kuncinya adalah kestabilan ekonomi dan kepercayaan masyarakat. Tanpa itu, redenominasi bisa menimbulkan kepanikan, kekacauan, bahkan krisis ekonomi. Lalu bagaimana dengan Indonesia sekarang? Kondisi makroekonomi Indonesia saat ini relatif mendukung. Indikatornya apa saja? Inflasi rendah, di sekitar 3 atau 4%. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang positif. Kemudian sistem keuangan solid dan masyarakat yang semakin melek digital. Secara teori, kondisi ini dinilai cukup ideal untuk memulai proses redenominasi. Namun, seperti diingatkan oleh mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, transisi semacam ini bisa memakan waktu hingga 7 tahun atau lebih untuk benar-benar berhasil diterapkan. Artinya, kebijakan ini harus dijalankan dalam jangka panjang, bertahap, hati-hati, dan dengan komunikasi publik yang matang. Sebenarnya di sini yang membuat saya khawatir, karena komunikasi pemerintah di rezim sekarang ya bisa dibilang memprihatinkan. Redenominasi bukan sekedar menghapus nol. Itu adalah simbol kedewasaan ekonomi sebuah bangsa. Keyakinan bahwa sistem itu sudah cukup stabil. Masyarakatnya sudah siap, dan keuangannya cukup efisien untuk melangkah ke tahap berikutnya. Jika dijalankan dengan tepat, redenominasi bisa memperkuat kepercayaan terhadap rupiah, meningkatkan efisiensi transaksi, dan juga memperkokoh martabat ekonomi Indonesia di mata dunia. Namun, bila dilakukan secara terburu-buru, tanpa kesiapan sistem dan sosialisasi yang luas, kebijakan ini bisa berbalik arah, menimbulkan kebingungan dan merusak kepercayaan publik. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah perlu redenominasi, melainkan apakah iya kita sudah benar-benar siap.